Nah, Bapak sekalian, ini berikutnya adalah di aspek teknologi. Ini juga kita kembangkan tadi learning marketplace juga kita sudah sampaikan tadi ya melalui LMS ASN unggul kita kembangkan jadi learning marketplace ini yang sudah kita lakukan. Kemudian ini tadi ini contoh-contoh tadi emosi yang kita pakai ini untuk khusus untuk pelatihan kepemimpinan. Kemudian juga gamification untuk Latsar dan ini ke depan model gamification ini akan terus kita kembangkan sebagai sebuah salah satu cara untuk mentransfer pengetahuan, memotivasi orang untuk belajar, terutama pembelajaran secara online seperti yang dilakukan di Latsar. Ini logic gamification kita tanamkan di dalam platform emosi pelatihan dasar. Nah, tentunya masih sangat sederhana. Kita tahun depan kita akan terus ke sana dan ini menjadi sebuah prioritas kebijakan kita ke depan. Nah, ini juga kita punya mobile Sipka ya, ini bisa diakses dengan mengunduh Google Play ya, mulai dari apa manfaatnya dari mulai kita ngurus nanti ngecek pendaftaran KRA, e-accreditation untuk workshop dan seterusnya. Ini sedang sudah ada tapi ini terus akan kita kembangkan eh, fitur-fitur ini. Kemudian, nah ini yang salah satu teknologi yang kita terapkan untuk mengatasi kendala biaya pengembangan kompetensi kawan-kawan Widyaswara yang sekarang ini sangat pengharapannya sangat besar dalam menjadi salah satu elemen penting untuk transformasi kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi dan kawan-kawan Widyaswara belajar melalui platform namanya Rumah Cerdas Widyaswara. Ini sebuah konsep yang kita sebut dengan crowd-based learning di mana Widyaswara akan share di situ bahannya ya dan seterusnya dan intinya pembelajaran berbasis sharing ya, sharing bahan, sharing pengetahuan, pengalaman dan seterusnya. Dan ini kita buat secara periodik kegiatan-kegiatan sharing session tadi dengan didukung tadi platform crowd based learning namanya Rumah Cerdas Widyaswara. Terakhir Bapak Ibu semuanya, untuk mendorong terutama lembaga-lembaga pelatihan melakukan transformasi tadi di era digital tadi, ini kita masukkan penilaian-penilaian dalam akreditasi, elemen-elemen bagaimana lembaga pelatihan memanfaatkan teknologi digital sehingga mereka termotivasi untuk mengembangkan sistemnya ya dan termotivasi untuk juga mengembangkan kompetensi para widyaswara terutama dan para fungsional yang ada di situ SDM-nya untuk bisa menguasai tadi literasi digital tadi. Nah, itu eh, ini contohnya kita punya namanya 3 jenis akreditasi, ada akreditasi lembaga, ada akreditasi program, dan akreditasi bagi lembaga pengakreditasi. Jadi kita membuat sebuah delegasi. Nah, untuk program ini kita nilai salah satunya adalah kualitas sarana penunjang. Di situ ada elemen yaitu pemanfaatan teknologi digital. Kemudian di aspek lembaga ini kita cantumkan di sini. Kalau tadi di program adalah pemanfaatan sarana prasarananya, di lembaga kita akan akreditasi ada tidak pengelola sistem informasinya, ya kan? Sehingga ini menjadi sebuah paket, ada sistemnya, ada orangnya yang ngurus gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan tadi waktunya 30 menit. Saya pikir nanti ini bisa kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Dr. M. Taufik, DEA, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, sebelum kita menayangkan pertanyaan, sekali lagi saya ingin mengundang
Bapak dan Ibu peserta Simposium Regional Pengembang Teknologi Pembelajaran 2022 untuk bertanya melalui slido.com dengan kode 7796257. Slido.com 7796257. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang hadir di ruang daring. Silahkan mengajukan pertanyaan melalui slido.com dengan kode 7796257. Kata kuncinya adalah terkait transformasi digital di bidang pengembangan kompetensi ASN, training to learning. Learning yang seperti apa tadi sudah dengan gamblang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. M. Taufik, DIE. Ada classroom learning, on the job learning, working place learning, dan banyak tadi Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dan sudah mencatat, pasti sudah sangat jelas. Nah, Bapak dan Ibu bisa ditayangkan pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan sama-sama lihat. Iya. Saya bacakan izin Bapak dan Ibu dan juga Pak Taufik dari Ibu Inanda melalui peralihan dari training ke learning ke depan ada banyak program pengembangan kompetensi yang harus disiapkan. Bagaimana peluang kolaborasi PTP bersama WI? Monggo Bapak silahkan langsung dijawab. Baik, ini pertanyaan sangat bagus dan saya sangat senang sekali dalam forum ini, forum simposium PTP, karena ini kawan-kawan PTP ini jabatan fungsional masa depan kita untuk pembelajaran masa depan ini ya. Jadi tadi saya sampaikan ini transformasi penguatan pemahaman kompetensi berbasis digital ya, kita tidak memang pembelajaran digital tidak menggantikan juga pembelajaran lain, tapi ini semakin besar porsinya, semakin besar perannya, dan terus terang saya sangat amat membutuhkan kawan-kawan PTP ini ya. Ya, enggak mungkin kita jalan tadi ya kan, karena perannya beda. Widyaswara bukan pengembang teknologi pendidikan ya. Kayak kawan-kawan Widyaswara dilengkapi dengan kemampuan tadi literasi digital, tapi ini sifatnya adalah penunjang. Ya, jadi ini yang kami sangat membutuhkan, betul. Kami merasa memang jabatan fungsional PTP ini masih sangat kurang, ya. Dan ini saya pikir bisa jadi semacam standar bahwa semua lembaga pelatihan ini harus punya, ya, harus punya PTP. Kalau tadi saya sampaikan tadi di syarat akreditasi, ya, harus ada orang yang mengelola tadi teknologi informatika, media-media pengembangan media-media digital, pembelajaran secara digital tadi, maka kawan-kawan PTP ini harus ada di sana. Ya, nah sayangnya memang karena jumlahnya belum banyak, nih saya nggak tahu ini bagaimana memenuhi tadi kebutuhan yang sangat besar dengan tren bidang pengembangan kompetensi berbasis digital. Ini saya pikir ini perlu penguatan. Tidak hanya di lembaga pelatihan. Tadi kalau Bapak Ibu melihat sebuah keniscayaan kita menerapkan namanya corporate university. Ini sebuah solusi, kita akan menghemat banyak biaya untuk pengembangan kompetensi dan memecahkan problem utama pengembangan kompetensi kita, di mana pengembangan kompetensi ini sering tidak nyambung dengan rencana strategis organisasi. Dan pengembangan kompetensi ini dilempar adanya selalu ke Pusdiklat, padahal harusnya pengembangan kompetensi ini tanggung jawab pertama kali pimpinannya. Melalui corporate university, semua pimpinan wajib terlibat dalam pembelajaran tadi. Nah, tadi saya sampaikan, desain corporate university dengan melibatkan seluruh pegawai tidak mungkin berjalan kalau tanpa didukung dengan teknologi tadi. Ya, nah jadi ini juga sebuah keharusan. Nah, saya tidak tahu bagaimana, mungkin ini yang perlu
marketing lagi jabatan fungsional yang sangat menarik ini PTP dan sangat seksi ke depan ini, ya perlu ada marketing. Dan tadi kolaborasi harus dilakukan ya dengan satu rumpun dari tenaga-tenaga fungsional, jabatan fungsional di bidang pendidikan, pengajaran seperti Widya Iswara, ada dosen, guru, ya, karena tadi saya sampaikan digitalisasi pengembangan kompetensi masa depan kita, ya, ini trajektori yang suka nggak suka kita akan menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi saudara sepupu dari jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi, yaitu analis pengembangan kompetensi. Nah, ini jabatan fungsional yang baru banget ya, tahun 2021 kami sedang menyusun instrumen lebih teknisnya. Ini nanti tugasnya mendesain tadi yang 20-70% tadi. Nah, ketika mendesain, ini harus nyambung ini dengan kawan-kawan PTP ini, ya. Jadi ini saya pikir gagasan pertanyaan tadi sangat bagus sekali, dan ini yuk kita lebih suarakan nanti gagasan kolaborasi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, sangat detail dan rigid. Kolaborasi untuk sebuah solusi, kata kuncinya, antar pejabat fungsional, terutama di dalam satu rumpun pendidikan dan pengembangan kompetensi. Dan juga tadi Bapak menyebut perlu juga inline atau relate dengan desain dari analis pengembangan kompetensi. Baik, kita akan lihat apakah masih ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu yang berada di ruangan. Silahkan untuk langsung tunjuk jari dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada nanti Pak Pur akan bertanya, Pak Taufik. Wah, Pak Pur ini guru saya nih, Mbak. Wah, ini suhu saya ini, Pak Pur. Baik, Bapak, sambil menunggu peserta lainnya bertanya, mohon izin Bapak dan Ibu, kami persilakan Pak Pur untuk bertanya menuju ke stand mic, Bapak. Wah, kalau Pak Pur itu bukan bertanya, Bu. Mbak, ini Pak Pur ini ngasih pengarahan nih harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, Waalaikumsalam. Selamat sore, kabar, sehat selalu. Apa kabar Banyuwangi? Sudah menikmati nasi tempong belum? Pak, karena tadi Mbak Indah itu kok memaksa kami bertanya, saya sebenarnya ingin tahu Pak ya, Pak Taufik, kebijakan-kebijakan ASN belakangan ini dengan trio dari Menpan, BKN, dan LAN sebagai pilarnya, itu kan merencanakan, mengonsep, menggagas transformasi yang sangat luar biasa. Ini sependengaran saya ya Pak, yang pendengarannya sudah mulai tua Pak Taufik. Kami ingin tahu gitu, transformasi digital menjadi beban bagi aparatur untuk ikut berperan. Digitalisasi di semua lini dan termasuk dari training ke learning tadi yang Mbak Nanda juga sebut-sebut. Kami ingin tahu sebenarnya arah dari implementasi bahwa aparatur ini harus mandiri di dalam meningkatkan, mengembangkan kompetensinya. Ini kira-kira sudah ada roadmap yang disusun gitu ya, yang kalau bisa kita tahu ya tahun depan ini ada apa kira-kira yang akan diimplementasikan. Selain peraturannya dari Menpan juga ada, dari BKN ada, yang dari LAN kira-kira apa ini Pak yang sedang ini bukan menguji, bukan Pak, tapi kan pengen tahu gitu, sudah ada movement yang kalau bisa dibocorin ke kami biar kami
lebih siap. Itu saja Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Taufik. Ini kalau pertanyaannya suhu ini berat ini. Ya. Tadi ini kebetulan kami sedang raker dengan kawan-kawan Menpan BKN ya untuk membahas tentang isu-isu strategis, salah satunya jabatan fungsional yang harus kita segera selesaikan. Yang pertama adalah kita akan menerapkan sebuah standar yang sama untuk tunjangan. Ya, jadi ini masih banyak beragam, masing-masing pakai perpres sendiri-sendiri. Ini ada satu perpres yang akan memayungi seluruh jabatan fungsional untuk tunjangannya. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak lagi mengenal adanya angka kredit dan SKP ini. Nah, kita akan integrasikan ya ini karena ternyata terutama untuk angka kredit ini menyulitkan kawan-kawan terutama yang beralih dari struktural ke fungsional kadang-kadang tidak kompatibel dengan tugas fungsinya angka kredit tadi. Ini yang paling banyak adalah analisis kebijakan ini yang terbanyak dari hasil dari penyederhanaan birokrasi 45.000 lebih ya, hampir 46.000 ya, dan ini kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit karena penempatannya nih yang sering nggak kompatibel. Jadi ke depan ini akan kita integrasikan. Yang ketiga, kita sedang melihat kemungkinan penyederhanaan tadi ya. Ini contohnya dari Kementerian Keuangan ada sekitar kalau nggak salah 16 jabatan fungsional disederhanakan menjadi 4 ya, dan itu tentunya ini kita akan melihat perkembangannya tahun depan. Ini kita akan realisasikan dari gagasan-gagasan yang menjadi arah kebijakan dari jabatan fungsional ini. Nah, yang lain adalah bagaimana kita semakin memberikan tadi perhatian mengenai kompetensi dari jabatan fungsional agar lebih punya peluang untuk pengembangan diri. Nah, Pak Pur, itu yang kurang lebih menjadi garis kebijakan kita. Kalau dari LAN sendiri, ini tanggung jawab di 2 jabatan fungsional, Widyaswara dan untuk analis kebijakan. Ini juga kita sedang bersiap-siap untuk menunggu akhir tahun ini kita melihat bagaimana nanti mana yang prioritas terlebih dahulu, tapi yang jelas tadi adalah untuk standar tunjangan dan pengintegrasian SKP dengan angka kredit ini menjadi salah satu yang kita akan quick win-nya. LAN sendiri tadi dalam binaan-binaan kami akan melakukan tadi sertifikasi kompetensi. Kita sudah ada LSP untuk analis kebijakan, nanti Widyaswara akan menyusul sertifikasi kompetensi tadi, dan sesuai dengan Permenpan yang ada, yang Permenpan 42 untuk khususnya untuk Widyaswara, literasi digital tadi menjadi salah satu bagian kerangka kompetensi yang harus dimiliki kawan-kawan Widyaswara. Nah, ini yang nanti saya pikir keharusan dalam penguasaan literasi digital ini akan memudahkan bahasa. Ya, tadi saya sampaikan tadi rumpun pendidikan, ya, kita sebutnya rumpun, ada guru, dosen, ada Widyaswara, ada PTP, ya. Ini untuk karena semuanya harus menguasai literasi digital dalam menjalankan tugas di bidang pengembangan kompetensi. Nah, itu yang tahun depan prioritas-prioritas terkait dengan jabatan fungsional tadi. Nah, tadi saya sampaikan juga tahun depan kita sudah akan menerapkan tadi corporate university, ada ASN Talent Academy, ya, dan seterusnya. Dan ini tadi saya sampaikan porsi pembelajaran digital akan terus semakin kuat, meskipun banyak juga aspirasi
setelah COVID-19 ini berreda, banyak yang pengen kembali ke klasikal. Tapi ini kita melihat dari tren yang ke depan di mana keterbatasan budget pemerintah ya dalam belanja pegawai ini yang kita harus antisipasi ya kan, sehingga bagaimana kita harus menyediakan kebijakan, membuat kebijakan pengembangan kompetensi yang seefisien mungkin. Makanya tadi saya sampaikan ini digital adalah our future ya. Jadi sehingga tadi ini literasi digital, kompetensi di bidang digital harus dikuasai di rumpun pendidikan, karena di ASN-nya sendiri ini juga kita mulai dari Latsar, pelatihan kepemimpinan, ini juga kita secara bertahap kita perkuat, mulai awareness dulu tentang bagaimana bekerja di era digital ya, dan sehingga secara bertahap ini tadi bisa menciptakan sebuah birokrasi yang siap di dunia digital ini. Terima kasih.